Sudah. Udah, Oke, Kak. jadi emang terepet. Jadi ini kadang pertanyaan yang sering kita lontarkan ke diri sendiri ya. Kita di umur 25 sampai 35 kita sudah mulai mempertanyakan karir kita, pilihan-pilihan kita, lalu juga arah hidup kita. Nah, ini kalau apa yang kita alami itu bahasa orang Jembernya adalah quarter life crisis. Ya, quarter life crisis itu adalah menurut definisi di internet ya, quarter life crisis itu adalah fase transisi yang kita alami secara psikologis di usia 20-an hingga 30-an. Jadi di mana otak kita itu mulai menuntut jawaban atas semua arah karir, masa depan finansial, dan makna hidup kita yang sesungguhnya. Jadi di fase ini yang dialami oleh banyak orang ya, di quarter life crisis itu adalah di usia 20 sampai 30-an kita sudah mulai menuntut diri kita sendiri untuk kita sudah mulai menjamin dan menjawab semua jawaban atas karir kita sampai tua nanti seperti apa, finansial kita nanti akan seperti apa, dan makna hidup yang sesungguhnya seperti apa. Jadi kita menuntut kepastian hidup kita di umur 31 sampai kita meninggal. Itu di umur 20 sampai 30 ekspektasi otak kita itu segala hal yang terjadi di depan itu sudah terjamin dari sekarang gitu. Padahal itu adalah ekspektasi yang tidak realistis. Tuh, jadi quarter life crisis itu disebabkan oleh ya kita berpikir nanti, misal kalau aku sering berpikir, misal aku nanti tua jadi apa ya? Nanti aku umur 55 kerjanya di mana, penghasilannya apa, dan lain sebagainya. Nah, aku menuntut kepastianku di usia 55 dari aku sekarang yang masih umur 29 kayak gitu. Jadi itulah yang akhirnya menimbulkan fase transisi dan krisis tadi di dalam diri seseorang. Nah, padahal dalam hidup ini tidak ada satupun GPS di dunia ini bisa memberitahukan kita arah karir dan hidup kita dengan benar. Jadi sebetulnya kalau hari ini kita bingung ya teman-teman mau melangkah kemana, sebetulnya kita baru aja nih masuk ke kehidupan dewasa. Di mana kehidupan dewasa itu sebetulnya adalah kehidupan di mana kita sedang mengemudi tapi nggak ada peta yang sempurna. Jadi peta kehidupan itu kalau menurut pengalamanku ya, Tuhan itu tidak pernah misal kita pakai Google Maps nih teman-teman. Dari Solo ke Jakarta. Kan kita tahu kan, endingnya kan Jakarta. Dari Solo harus keluar tol Tangerang dulu, habis, ya nggak tahu jalan nih. Dari Solo harus keluar tol Jogja dulu, habis dari tol Jogja harus ke tol Semarang, tol Semarang nanti masuk tol menuju Jakarta. Nah, tapi hidup itu cara kerjanya nggak seperti itu. Kadang kita berjalan dalam hidup ini tuh kita bahkan tujuan akhirnya kemana aja kita nggak tahu. Malah kita dituntut untuk berjalan mengemudi tanpa peta yang sempurna. Oh, hari ini aku harus belok kanan. Oh, ternyata harus belok kiri. Oh, ternyata harus lurus. Oh, ternyata harus menuju ke destinasi ini. Tanpa kita tahu, kita sedang menuju kemana. Nah, itulah kehidupan dewasa, teman-teman. Kita sedang mengemudikan hidup kita tanpa peta yang jelas, tanpa tujuan akhir yang jelas. Nah, perasaan-perasaan seperti itulah yang kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak di-manage dengan baik, itu akan menimbulkan krisis, bahkan akan menimbulkan depresi ya, bahkan di beberapa kasus yang ekstrim. Dan aku percaya teman-teman di sini pasti bisa mengelolanya dengan baik. Nah, ini mungkin aku akan meminta teman-teman cerita juga nanti di akhir. Cuman aku cerita juga dari pengalaman hidupku ya. Kalau berkaca dari beberapa tahun ke belakang, mungkin ada beberapa periode yang sulit soal ini ya. Pertama itu di tahun 2016. Jadi itu aku usia 18 tahun. Ini krisis yang cukup cukup terparah ya. Jadi teman-teman di tahun 2016 tuh kondisi keluarga secara finansial cukup jatuh ya. Jadi secara matematis aku sebetulnya nggak sanggup buat kuliah. Nggak bisa ya udah selesai jadi lulusan SMA aja. Nggak bisa kuliah. Itu krisis pertama. Itu krisis yang cukup luar biasa saat ini.
bisa apa enggak nih melanjutkan kuliah, masuk dalam kehidupan perguruan tinggi atau enggak. Tapi akhirnya waktu itu ya udah aku melaksanakan tugasku dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan puji Tuhan bisa kuliah dengan mendapatkan beasiswa pada saat itu. Akhirnya terlalui. Tapi apakah itu end of the story ketika aku sudah berkuliah? Tidak. Setelah lulus di umur 22 tahun, di tahun 2020, akhirnya harus menghadapi fase reality shock, teman-teman. Karena ternyata keras juga perjuangan menjadi pencari kerja saat itu. Pada saat COVID sedang merajalela di dunia ini, aku baru lulus dan mencari kerja. Jadi, fase reality shock itu krisis kedua di umur 20-an. Walaupun sudah punya gelar sarjana, tapi mencari kerja nggak mudah saat itu. Ya udah, memang krisis terjadi, harus dijalani, akhirnya harus apply sana, apply sini, sampai akhirnya 2021 diterima di K24 sebagai MDP. Apakah itu akhir dari semua krisis? Tidak. Itu awal dari krisis yang baru. Di umur 23 tahun, di umur 21, fase adaptasi, culture shock dengan dunia pekerjaan. Pertama kali kenal yang namanya dunia pekerjaan, tekanan target, ditolak oleh tim sendiri, ditekan performanya oleh atasan, pertama kali merasakan, dan ditambah pertama kali juga merantau jauh dari kota Malang. Saat itu pertama kali first time di Jogja saat itu. Nah ini 2021 udah ada ikut home nih. Home Nusantara 3 itu yang membantu adaptasi dulu sih di awal. Jadi punya keluarga di Jogja waktu itu. Oke. Tahun 2024, umur 26 tahun, secara pekerjaan sudah menyesuaikan dengan baik. Sudah mulai ritmenya sudah menyesuaikan dengan baik. Tapi ada krisis lagi. Tahun 2024 tuh teman-teman udah makin mengerucut. Umurku udah 26. Teman-teman yang lain udah pada nikah, udah pada sukses. Akhirnya kepikiran nih, waduh udah 26 tahun, gimana gue nanti nasibnya ke depan gitu kan. Tapi nggak disangka-sangka umur 28 Tuhan pertemukan sama istriku yang paling kusayang. Gitu, 28 tahun. Tapi apakah itu akhir dari krisis? Enggak juga, ya. Di tahun sekarang umur 29 tahun ada perasaan krisis lagi walaupun sudah menikah, walaupun pekerjaan sudah stabil. Ada lagi krisis yang dihadapi. Karena apa? Bentar lagi 30. Umurku 30. Oh, kadang membayangkan umurku 30. Tabunganku berapa? Asetku berapa? Dan lain sebagainya. Itu karena bisa membuat kita overthinking. Karena bentar lagi 30 tapi hidup kita belum mapan secara finansial. Kalau aku punya anak ntar suatu saat nanti, apa udah siap secara finansial? Gimana nasib masa depan? Gimana nanti harus membangun rumah segala macam. Nah, ini sekarang ya sedang dihadapi. Jadi, kalau pengalaman secara pribadi, krisis identitas itu adalah sesuatu yang akan kita alami terus-menerus. Dan dia berubah-ubah bentuk gitu. Mungkin keadaanku sekarang ya, di umur 29 nih. Dari kacamata aku umur 18 tahun, mungkin aku sekarang udah sukses banget. Gitu. Bayangin dari bisa kuliah aja udah syukur alhamdulillah. Sekarang 29 tahun udah bisa nikah, bisa bekerja dengan baik, bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan baik. Mungkin dari kacamata umur 18 tahun, posisiku sekarang udah sukses banget. Tapi itu tidak membuat aku jadi kehilangan, jadi hidup tuh nggak ada masalah. Hidup tuh tetap banyak masalah, hidup tuh tetap pasti kita mencari sesuatu yang more and more, dan mempertanyakan hidup tadi, dari poin sebelumnya. Kita di umur sekarang mempertanyakan gimana nasib hidup kita sampai puluhan tahun ke depan. Kita ingin tahu semuanya, jalan hidup.
kita sampai kita meninggal end goals-nya seperti apa, kita pengen udah tahu itu dari sekarang. Jadi itulah yang membuat akhirnya kita terjebak pada tadi existential deadline tadi. Sebentar lagi belum 30 tapi belum terjamin semua nih kondisi-kondisi yang ideal yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, nah ini yang aku pelajarin dari perjalanan hidupku adalah jadi masa depan itu teman-teman tidak menuntut kita untuk memiliki rencana yang sempurna sampai 10 tahun ke depan. Jadi yang aku pegang sekarang adalah masa depan tuh meminta kita ya mengeksekusi apa yang ada di depan mata kita dengan informasi terbaik yang kita miliki saat ini. Begitu. Kerjakanlah yang terbaik yang bisa kita berikan hari ini dan percaya bahwa masa depan kita itu aman di dalam tangan Tuhan. Kalau kita berusaha sempurna hingga kita bisa memiliki rencana yang perfect sampai 10 tahun ke depan, sampai puluhan tahun ke depan, aku rasa tidak mudah, tidak semua orang bisa. Ya kalau kita belum bisa membayangkan gimana nasib hidup kita sampai puluhan tahun ke depan, ya peganganku adalah gimana kita mengeksekusi apa yang di depan mata kita dengan informasi terbaik yang kita miliki hari ini. Jadi ada beberapa lesson ya yang aku refleksikan dari hidupku dan juga yang kita pelajari dari firman Tuhan juga. Yang pertama, prinsip the next right thing, teman-teman. Mungkin ada yang perwakilan bisa baca Mazmur 119 ayat 105. Siapa yang mau baca? Bentar Tom cari dulu. Oh ya, Atau kalau ada yang lebih cepat boleh guys. mungkin Oli bagian nunjuk aja. Silakan Oli nunjuk siapa? Lip dapat dahan. Oh iya, Oli aja kalau gitu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Oke, Bener kan? ya benar. Oke, nah kata-kata yang perlu kita perhatikan di sini adalah firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Teman-teman kalau lihat pelita, pelita itu cahayanya kecil loh, teman-teman. Pelita itu bukan Tuhan tidak tidak ngomong di firman Tuhan, firman-Mu itu adalah obor yang menerangi sampai jalan kita kelihatan semua. Enggak. Tuhan bilang firman Tuhan itu adalah pelita. Filosofinya adalah kalau firman Tuhan itu bukan lampu sorot jarak jauh, pelita itu hanya mampu menerangi 1 sampai 2 langkah di depan kita. Kayak di doa Bapa kami kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan mengatakan pada hari ini. Pelita juga begitu. Pelita itu juga harus hanya menerangi 1 sampai 2 langkah di depan kita. Karena prinsipnya adalah Tuhan itu mau kita fokus pada langkah benar terdekat yang kita bisa eksekusi hari ini. Jadi kalau kita terlalu dikuasai pikiran buruk soal masa depan, kalau aku pribadi ya, itu langkah terbaik adalah ya fokus pada hari ini. Apa sih hal hari ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan yang terbaik? Nanti ke depan kita, untuk ke depan dan masa depan kita percayakan pada Tuhan. Jadi itu, kita berpegang pada pemeliharaan Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah pelita yang menerangi 1 sampai 2 langkah di depan kita. Jadi the next right thing fokus pada langkah benar terdekat yang bisa kita eksekusi hari ini. Nah, yang kedua, prinsip kedua adalah kita perlu meredefinisi definisi sukses kita. Ini pasti udah sering banget teman-teman dengar. Oke, mungkin bisa ada yang baca lagi di Matius 25 ayat 21. Aku dapat dahan katom. Oke, silakan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar, yang besar. Masuklah dan Oke, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. oke. Jadi dari ayat ini pasti teman-teman udah paham ya. Udah pada ngelotok kisah tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Cuman aku zoom in ke ayat Matius 25-21. Di situ si Tuhan tuh dia mengangkat hamba yang setia itu bukan karena nominal profit yang dia hasilkan. Jadi Tuhan itu mengangkat si hamba yang dengan 5 talenta atau 2 talenta bukan karena jumlah nominal uang yang mereka hasilkan. Tapi kalau teman-teman baca lebih detail di ayatnya, kenapa mereka Tuhan Tuhan itu mengapresiasi mereka? Karena mereka setia dan bertanggung jawab. Jadi di mata Tuhan, kesuksesan itu bukanlah seberapa besar angka kesuksesan yang berhasil kamu raih. Karena kalau kita mengukur sukses kita itu hanya dari angka, seberapa besar pun yang kita capai pasti ada yang lebih besar. Tetapi kita perlu mengukur sukses itu adalah ketika kita udah setia mengerjakan tanggung jawab kita di depan mata kita hari ini. Jadi kalau kita membayangkan sukses itu berarti kita punya aset sekian, penghasilan sekian, ya itu bagus. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu bukan berarti kalau kita belum punya uang sekian, kita belum punya angka kesuksesan sekian, berarti kita belum sukses. Kita jangan menghukum diri sendiri berlebihan seperti itu. Jadi ya udah, kita cek aja, fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan setia dan kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kalau teman-teman merasa teman-teman sudah melakukan tugas dengan setia, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjadi versi lebih baik dari hari kemarin, kurasa kita pantas kok menyebut diri kita sudah sukses dan on the right path. Itu mengatasi krisis ini adalah dua, kita perlu redefinisi sukses kita. Dan ketiga, yang tidak kalah penting, kita perlu redefinisi kegagalan kita juga. Di Amsal 24 ayat 16. Oke, Olip lagi atau yang lain? Bentar masih nyari. Amsal. Ada nih. Alif duluan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, itu. Di ayatnya itu 7 kali orang benar jatuh. Jadi ketika kita menjadi orang benar, itu nggak menjamin hidup kita nggak jatuh. Jadi kita menerima kegagalan kita. Bakal di home, kita sampai pernah seri 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan ya, bahas tentang kegagalan is okay gitu. Ya itu emang sangat penting. Kita menerima kegagalan itu dialami semua orang. Sekarang kita coba lihat tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus. Semuanya mengalami kegagalan. Musa, dia gagal manage emosinya di akhir. Akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Daud, dia gagal mengontrol nafsunya melihat Betseba. Petrus, dia pernah gagal menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Paulus, dia bahkan ada duri dalam daging yang tidak pernah Tuhan sembuhkan sampai akhir masa hidupnya. Jadi semua tokoh Alkitab sesempurna apapun mereka mengalami kegagalan. Kita pun juga seperti itu. Jadi di umur 20-an, walaupun kita menghadapi banyak overthinking, ya kita terima aja kalau emang kegagalan itu adalah bahan baku utamanya Tuhan untuk membentuk karakter, kerendahan hati, dan ketangguhan kita. Jadi dengan kita menerima kegagalan kita, bahwa kegagalan itu adalah sarana Tuhan membentuk kita, ya harusnya kita bisa menerima ya, bahwa semua kegagalan itu adalah justru anugerah dan kita bisa mensyukuri kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup ini. Dan yang keempat, teman-teman, kita harus percaya pada providensinya Tuhan. Di Amsal 21 ayat 31.
Dapat nih 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, betul sekali. Jadi kalau bahasa stoikismnya adalah kita dalam hidup ini tuh fokus hal-hal yang bisa kita kendalikan. Fokus hal-hal kita bisa kendalikan. Di luar itu, kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Jadi, kecemasan kita itu teman-teman tidak akan mengubah masa depan, tapi dia hanya akan mencuri kekuatan kita hari ini. Jadi kita perlu fokus 100% apa yang bisa kita kerjakan sekarang, dan biarlah Tuhan yang mengurus variabel yang nggak bisa kita kendalikan. Contoh soal karir nih. Aku belajar untuk, ya udah, aku sebagai karyawan sekarang mengerjakan porsiku dengan sebaik-baiknya. Sebagai kepala keluarga, mengatur cash flow finansial keluarga dengan baik, sehingga keuangan tidak minus. Nanti ketika cash flow sudah terkumpul, mulai diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi. Ketika instrumen investasi sudah terkumpul, maka nanti akan mulai perintis sampai final goals kita, impian kita punya apotek sendiri. Gitu, nanti final goals kita sampai sana. Ya tugas kita 100% apa yang kita bisa lakukan sekarang. Mau itu berhasil apa enggak, banyak hal yang di luar variabel yang kita bisa kendalikan, ya biarkan itu jadi urusannya Tuhan. Yang menjadi kekuatanku itu kisah Rut, teman-teman. Rut itu seorang dari Moab, dia ketemu sama Boas, dia sama sekali tidak pernah merencanakan. Rut itu kembali dari Moab, kembali ke Yerusalem, dia akan ketemu jodohnya kan. Rut itu nggak pernah membayangkan. Apa yang Rut lakukan? Rut itu melakukan perannya dengan baik aja. Ke ladang diledakan dengan sebaik-baiknya. Disuruh mertuanya Naomi untuk mendekati Boas, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, tanpa sadar, Tuhan itu sedang merajut kehidupannya Rut sampai Rut akhirnya ketemu dengan Boas kan. Walaupun Rut itu nggak pernah berpikir dia bakal ketemu dengan Boas, akhirnya dia ketemu dengan Boas, dan akhirnya melahirkan Obed, dan akhirnya dari situ lahir Tuhan Yesus. Jadi kita itu, gambar besar kita itu Tuhan yang tahu. Jadi kita fokus 100% apa yang kita kerjakan sekarang, lalu variabel-variabel yang tidak bisa kita kendalikan, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan yang pasti akan memastikan hidup kita baik-baik aja. Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan akan jaga hidup kita baik-baik saja. Jadi kita belajar untuk juga percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah, walaupun kita fokus di hari ini ya, fokus di hari ini melakukan yang terbaik untuk hari ini, tapi kita juga perlu plan ahead juga. Di Lukas 14 ayat 28. Silakan, Olive. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke, nah Lukas 14 sebenarnya Tuhan berbicara konteks pelayanan ya. Tapi itu juga bisa kita tarik ke konteks hidup kita secara pribadi. Jadi walaupun kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, walaupun kita beriman bahwa Tuhan memelihara hidup kita, tapi kita juga perlu plan. Seperti tadi, paling enggak kita punya arah hidup kita ke depan, plannya akan seperti apa. Jadi iman itu juga tidak seharusnya membuat kita berhenti berpikir strategis. Kalau kalau menurutku kita juga harus memiliki rencana-rencana yang tajam ya. Jadi bekerjalah seakan-akan apa ya? Ini benar apa enggak ya? Bekerjalah seakan-akan Tuhan itu nggak ada, teman-teman. Bekerjalah segiat mungkin seakan-akan Tuhan nggak ada. Tetapi bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, seolah-olah apa yang kita lakukan itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi kita harus menggabungkan dua prinsip itu. Jadi kita memiliki rencana yang tajam, seolah-olah semuanya harus disiapkan. Tapi kita juga memiliki penyerahan yang penuh kepada Tuhan, bahwa usaha kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan kedaulatannya Tuhan. Jadi kita mengawinkan dua konsep ini. Jadi kita tetap punya plan atas hidup kita lakukan peran kita dengan sebaik-baiknya, berstrategi dan sebagainya.
Tapi itu tidak menghilangkan ketergantungan kita pada kehendak dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini kita bisa menyusun strategi kita dengan sebaik mungkin. Kita kerjakan tanggung jawab kita dengan setia. Dan kita berhenti menghukum diri sendiri, memikul beban atas hasil akhir yang di luar kendali kita. Tugas kita hari ini adalah mempersiapkan kapasitas kita sebaik mungkin, setia mengeksekusi hari ini, dan biarkan kedaulatan Tuhan yang menentukan garis akhirnya. Jadi memang periode hidup kita saat ini, di umur 20 sampai 30 itu bukan periode hidup yang mudah, tapi sangat menentukan bagaimana arah hidup kita ke depan. Jadi semangat untuk teman-teman semuanya. Aku percaya kita pasti bisa melalui ini bersama-sama. Oke, sekian sharingku hari ini. Mungkin aku kembalikan ke